Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah renungan singkat dengan judul Beban Menjadi Berkat. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan Yesus pernah berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan sebuah maksud. Kita sebagai orang percaya tentu mengerti bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kehendak Tuhan. There is no coincidence in Lord. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Termasuk COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kita percaya bahwa itu pun di dalam kendali dan atas kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan itu memberkati kita melalui sebuah masalah. Tuhan juga seringkali memberi sebuah beban yang isinya adalah berkat. Kita akan merenungkan, berkat apa sih yang kita terima di balik masalah yang kita hadapi pada saat ini? Yang pertama adalah masalah membuat kita semakin kuat dan tekun. Masalah membuat kita semakin kuat dan tekun. Itu terlihat jelas di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan berkata dalam bagian lain dalam kitab Yakobus bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan mengizinkan pencobaan. Yang Tuhan berikan adalah ujian. Ujian itu berbicara tentang ujian iman yang membuat iman kita menjadi naik. Kualitas iman kita menjadi naik. Dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tahu bagaimana cara orang-orang menanam pohon korma di tempat-tempat kering seperti di padang gurun. Ketika orang menanam pohon korma di padang gurun, mereka tidak langsung menaruh benih itu di tanah atau di pasir. Setelah mereka menaruh atau menanam benih pohon korma itu di tanah atau pasir, mereka akan menutupinya dengan batu yang keras dan besar di atasnya. Supaya apa? Supaya benih tadi tidak segera tumbuh ke atas. Ketika benih itu akan tumbuh ke atas, maka dia akan bertabrakan dengan batu yang keras tadi. Karena dia masih kecil, dia belum kuat, dia akan tumbuh ke bawah. Akarnya akan tumbuh jauh ke bawah. Ketika akarnya sudah cukup kuat mengakar ke bawah, ke dalam pasir yang dalam, maka dia akan bisa tumbuh ke atas, bahkan menghancurkan batu tadi. Ketika dia menghancurkan batu, dia akan bertumbuh semakin besar. Dan ketika besar, ketika badai ada di padang pasir, badai itu tidak akan membuat pohon korma tumbang. Firman Tuhan berkata, kita orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Beban itu ada dalam hidup kita, supaya kita itu semakin kuat, iman kita justru semakin kuat. Tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi itu berkat pertama yang kita terima. Ketika kita sekarang ini menghadapi COVID-19, yang Tuhan mau adalah kita kuatkan iman kita. Yang menjadi hal yang harus kita hindari adalah di mana kita mulai bersikap terlalu khawatir dan terlalu takut. Kita mendengarkan pemberitaan-pemberitaan di media yang justru melemahkan iman kita. Itu harus kita hindari. Perbanyaklah waktu dengan Tuhan untuk membaca firman Tuhan.
memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya ketika kita berada di rumah, itu bukan sesuatu yang membosankan, tapi justru sesuatu yang menggairahkan kita, karena kita isi dengan hal-hal yang rohani. Berkat yang kedua yang kita terima melalui masalah yang Tuhan izinkan adalah masalah itu justru membuat karakter kita menjadi sempurna. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 4 saya bacakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu ternyata mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu agar kita memiliki karakter yang sempurna. Ingat satu hal, bahwa di mata Tuhan karakter itu sangat penting. Itu sebabnya ketika orang Israel keluar dari Mesir, dibawa Tuhan menuju tanah Kanaan, di mana mereka seharusnya bisa melewati jalan tiba di tanah Kanaan itu tidak lebih dari 2 minggu. Tapi Alkitab jelas berkata, mereka bahkan dibawa Tuhan selama 40 tahun berkeliling menuju tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan membawa mereka berkeliling di padang pasir, di padang gurun, sebelum mereka menduduki tanah Kanaan, adalah supaya karakter mereka terbentuk. Kenapa? Karena di tanah Kanaan mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa kafir lainnya. Tuhan tahu ketika karakter orang Israel belum kuat, belum terbentuk, ketika mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka akan mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa kafir lain. Mereka justru akan kalah oleh bangsa-bangsa itu. Sehingga apa? Sehingga tujuan Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan itu tidak akan tercapai. Jadi Tuhan itu ingin membentuk karakter mereka. Demikian juga dengan kita orang percaya. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita itu punya karakter yang sempurna. Melalui masalah, karakter-karakter yang tidak baik yang kita miliki itu akan dikikis. Ketika kita berdoa meminta kesabaran kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Tuhan berikan aku kesabaran. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak langsung memberikan kesabaran kepada kita, tapi Tuhan justru akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita jengkel. Ketika kita selesai berdoa minta kesabaran kepada Tuhan, dan Tuhan pertemukan kita dengan orang yang membuat kita jengkel, itulah jawaban doa kita. Tuhan mau kita memiliki kesabaran. Tuhan mau kita berlatih memiliki kesabaran menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Tapi kita seringkali tidak mengerti. Kita bertanya, Tuhan kenapa? Aku minta Tuhan berikan aku kesabaran. Tapi kenapa Tuhan justru memberikan orang-orang yang menjengkelkan di hadapanku? Itu karena apa? Itu terjadi karena kita tidak mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mungkin melalui peristiwa ini, masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang seluruh orang banyak hadapi juga. Mungkin ada karakter-karakter yang tidak baik yang selama ini yang kita punya. Mungkin kita selama ini tidak peduli dengan keluarga kita. Sekarang kita harus peduli kepada mereka. Tunjukkan belas kasihan kita, kasih kita kepada mereka. Mungkin kita dulu tidak peduli dengan orang-orang di lingkungan kita. Melalui masalah ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki kepedulian kepada mereka. Kita tahu dampak yang dialami oleh orang-orang mengenai COVID-19 ini cukup banyak. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang usahanya tidak berjalan dengan baik. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Kita yang diberikan Tuhan berkat, mari kita mau menjadi saluran berkat. Mungkin kita dulu orang yang acuh tak acuh, orang yang cuek, atau mungkin kita orang yang pelit. Tapi sekarang Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita memiliki kemurahan hati. Yang ketiga, berkat apa yang kita peroleh dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga, masalah membuat kita
menjadi bijak dan berhikmat. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, saya baca bagi kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber hikmat, itu yang Alkitab katakan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dan kecerdasan itu adalah dua hal yang berbeda. Hikmat merupakan anugerah Tuhan yang kita terima dari Tuhan untuk kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara kecerdasan itu adalah sesuatu yang dapat kita miliki dari hasil belajar, dari pengalaman, atau apa yang orang berikan kepada kita. Jadi, hikmat itu diperlukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, kita memerlukan hikmat Tuhan. Orang pintar adalah orang yang belajar dari masalah yang dia alami dan dari masalah orang lain. Juga belajar dari kesuksesan yang dialami oleh orang lain. Sebagai contoh, bagaimana masalah itu bisa membuat kita menjadi orang berhikmat. Sebagai contoh, misalkan kita ini selama ini mungkin kita pernah memiliki banyak hutang. Kita meminjam uang dari si A, meminjam uang dari si B. Lalu kita kesulitan untuk membayarnya. Suatu ketika Tuhan memberikan kita berkat sehingga kita bisa melunasi semua hutang kita. Seharusnya ketika kita sudah mendapatkan pelajaran dari Tuhan itu, ketika hutang kita sudah selesai tadi kita bayar, jangan lagi kita menjadi orang yang bodoh atau orang yang tidak berhikmat dengan cara mengulanginya. Kita kembali meminjam uang dari si A, dari si B. Kita tidak bisa mengatur, memanage keuangan kita. Lebih besar pasak daripada tiangnya. Di mana pengeluaran kita itu akan lebih besar daripada pendapatan kita. Saudara tahukah apa yang membuat pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita? Karena ada keinginan. Ingat, yang Tuhan penuhi, yang Tuhan cukupkan adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena keinginan kitalah yang mahal harganya. Sebagai contoh, kita mungkin butuh 1 piring nasi untuk makan. Tapi kadang-kadang keinginan kita, perut kita ingin berapa? 2 atau 3 piring. 1 piring nasi dibandingkan 2 atau 3 piring. Tentu kos yang dibayar adalah kos 2-3 piring lebih besar daripada kos makanan 1 piring. Ingat, kebutuhan kita itu tidak pernah mahal. Tuhan akan cukupkan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Oleh sebab itu, mari ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, yang kita perlu hanyalah hikmat dari Tuhan. Tadi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat dalam menghadapi setiap musim dalam hidup kita, mintalah kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber hikmat akan memberikan hikmat itu bagi kita, sehingga hidup kita itu dapat berjalan dalam rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.